Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu saya Muhammad Dahwa Bibi dan Urai Trinovani, ingin membahas dan membedah isi buku fikih diplomatik, konsep dan realita yang ditulis oleh Dr. Lukman Arake LCMA. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab, yaitu bab 1 fikih Islam dan ruang lingkupnya, bab 2 peran negara dalam Islam, bab 3 orang asing masuk ke negeri Islam, bab keempat diplomasi dalam Islam dan hukum internasional, bab 5 yaitu hubungan diplomatik dalam kondisi perang. Oke, tapi pada kali ini kita akan membahas pada bab 5 yaitu diplomasi dalam Islam dan hukum internasional. Istilah diplomasi berasal dari bahasa Latin diploma yang berarti piagam atau surat perjanjian. Seiring dengan perkembangan sejarah, pengertian diplomasi semakin meluas hingga mencakup hubungan antar negara dalam bidang politik. Pada zaman Yunani, diplomasi diartikan sebagai dokumen penting seperti paspor dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh raja atau pemerintah untuk memberikan hak istimewa kepada seseorang. Istilah ini juga mengacu pada dokumen dan surat resmi yang berisi teks perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati. Istilah diplomasi mulai digunakan dalam konteks internasional pada abad 17 dan menggantikan istilah negosiasi atau negosiasi. Diplomasi sudah ada sejak zaman dahulu seperti di Cina sekitar tahun 2353 sebelum Masehi dan Mesir kuno pada masa pemerintahan Ramses II. Di India kuno, hukum Manu mengharuskan raja untuk memilih orang yang cerdas untuk dikirim ke daerah tetangga. Yunani kuno dan Roma juga memiliki praktik diplomatik yang diakui secara luas. Namun, di Eropa abad namun di Eropa abad juga memiliki praktik abad pertengahan. Hubungan diplomatik mengalami kemunduran karena sistem feodal yang lebih berfokus pada perang daripada diplomasi. Diplomasi merupakan cara komunikasi antar pihak yang diakui dan telah dilembagakan sejak lama. Kemudian berkembangnya menjadi aturan hukum internasional. Pemberian keistimewaan dan kekebalan pada pejabat diplomatik merupakan hasil sejarah diplomasi yang menganut atas timbal balik antar negara dan dianggap sebagai kebiasaan internasional. Ada tiga pendekatan teoritis yang mendasar pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik di luar negeri. Teori eksterior teori yang pertama yaitu teori eksterioritas menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dianggap tidak meninggalkan negaranya meskipun berada di luar negara, wilayah negara yang mengakreditasinya, termasuk gedung perwakilan. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik diberikan karena adanya eksterioritas ini. Diplomat dianggap tetap berada di negaranya sehingga ketentuan negara penerima tidak berlaku untuk mereka, termasuk aturan hukum negara penerima. Namun beberapa pakar menganggap bahwa teori ini hanya ilusi dan tidak memiliki dasar yang jelas karena dapat menghasilkan sesuatu yang tidak rasional dan tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu teori representatif, menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai representasi dari kepala negaranya saat melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, mereka memperoleh hak istimewa dan kekebalan yang sama dengan kepala negara di negara penerima, memberikan hak istimewanya dan kekebalan kepada diplomat asing juga merupakan penghormatan terhadap negara pengirim, kebesaran, kedaulatan, dan kepala negaranya. Teori ini berasal dari masa kerajaan di mana negara penerima memberikan semula hak kebebasan dan perlindungan kepada utusan raja sebagai penghormatan terhadap raja itu sendiri. Namun sebagai pakar berpendapat bahwa teori ini membatasi hal-hal yang dapat diperoleh sebagian pakar, hal-hal yang diperoleh seorang diplomat saat melakukan kegiatan di luar
tugas resmi mereka. Selain itu, diakui bahwa seorang diplomat tidak selalu diberikan hak istimewa seperti yang diberikan kepada seorang kepala negara. Perwakilan perwakilan dibagi menjadi dua, yaitu eh, pada buku ini, yaitu yang pertama perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang politik. Perwakilan tersebut dipimpin oleh duta besar yang juga menjadi juru bicara perwakilan luar negeri yang biasa disebut Doyen. Konvensi Wina tahun 1815 mengatur tingkatan-tingkatan perwakilan diplomatik sebagai berikut. Yang pertama yaitu duta besar berkuasa penuh atau ambasador, perwakilan tingkat tinggi yang memiliki kuasa penuh dan luar biasa biasanya ditempatkan di negara yang menjalin hubungan timbal balik dan diakreditasi oleh kepala negara. Yang kedua, duta atau Garzan. Perwakilan di bawah duta besar yang harus berkonsultasi dengan pemerintahnya dalam menyelesaikan segala persoalan. Tiga, Menteri Residen. Perwakilan yang hanya mengurusi urusan negara dan tidak mewakili pribadi kepala negara. Menteri Residen tidak berhak bertemu dengan kepala negara penerima. Keempat, kuasa usaha. Perwakilan diplomatik tingkat rendah yang diakreditasi oleh Menteri Luar Negeri biasanya bertindak sebagai kepala perwakilan jika pejabat tersebut tidak berada di tempat. Lima, atase. Pejabat pembantu duta besar berkuasa penuh terdiri dari atasan pertahanan bidang militer dan atase teknis bidang perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pendidikan. Kedua yaitu perwakilan konsuler atau charger. Jangan